Assalamualaikum, hai semuanya. Kalian pernah penasaran gak dengan kehidupan suku primitif yang masih ada di zaman modern ini? Keterasingan mereka dengan dunia luar menjadikan kehidupan mereka bergantung kepada alam sekitar mereka. Dan tak jarang kehidupan mereka sangat menakutkan bagi kita. Disinyalir, suku primitif paling menakutkan di dunia hingga saat ini masih ada loh. Suku asing ini tak segan-segan untuk membunuh orang asing yang masuk ke wilayah mereka. Karena keterasingannya, suku primitif tersebut sangat berbahaya jika dikunjungi orang luar. Mereka bisa menyerang dengan senjata tradisional seperti tombak, panah beracun, atau senjata tajam lain untuk membunuh siapa saja yang mendekat. Kalian penasaran dengan keberadaan dan kehidupan mereka? Langsung aja kita simak videonya. Suku Suri. Suku Suri merupakan suku yang mendiami pegunungan Great Rift Valley di dataran barat daya Ethiopia. Suku ini diketahui memiliki banyak ritual wajib yang tampak menyakitkan bagi para penduduk kota. Salah satunya yang dilakukan suku Suri di Ethiopia adalah ritual yang dilakukan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kaum pria di sana harus melewati ritual yang menyakitkan, di mana mereka akan menerima rasa sakit yang luar biasa. Dalam ritual yang disebut dongga atau tongkat perkelahian ini, menunjukkan cara pria memberikan kesan bagi wanita yang akan menjadi calon istrinya. Hal yang mengerikan, mereka bertarung tanpa mengenakan pakaian, dan kadang-kadang berujung dengan kematian. Pertarungan ini biasanya berlangsung hanya antar desa Suri yang terdiri dari 40 hingga 2.500 orang setiap sukunya. Ritual ini biasanya diadakan setelah hujan dan akan ada 20 sampai 30 petarung dari beberapa suku yang akan bergantian untuk bertarung satu lawan satu. Tidak ada aturan baku, namun mereka yang jatuh akan dianggap kalah. Sementara itu, wanita suku Suri akan menggunakan cakram tanah liat yang dimasukkan ke lubang di bibir bawah mereka sebagai tanda kecantikan. Sebelum dimasukkan, wanita tadi juga harus mencabut 2 giginya. Semakin besar cakram yang digunakan, semakin besar mas kawin yang harus disediakan untuk menikahinya. Suku Korowai, suku kanibal di masa lalu. Korowai adalah suku yang biasa mempraktekkan kanibalisme sebagai sarana keadilan di hutan-hutan Tenggara Papua Barat. Asal-usul suku Korowai yang dikutip dari buku berjudul Potret Manusia Pohon yang ditulis oleh Hanro Yonatan Lekito, orang Korowai juga disebut Klufo Fiumanop. Klufo artinya orang, sedangkan Fiumanop artinya jalan di atas tulang kaki. Dan Klufo Fiumanop diartikan sebagai orang yang biasa berjalan kaki. Orang luar membedakan orang Korowai dalam 2 kategori, yakni orang Korowai besi dan orang Korowai batu. Orang Korowai besi adalah orang Korowai yang sudah menerima peradaban modern dengan alat-alat besi, seperti kapak, besi, pisau besi, parang besi, dan lain sebagainya. Sedangkan Korowai batu adalah mereka yang masih hidup dalam zaman batu dan belum tersentuh oleh peradaban modern. Namun demikian, kesatuan bahasa orang Korowai adalah Klufo sebagai identitas utama yang membuat mereka sadar bahwa mereka adalah satu, yakni Klufo. Pengorbanan hewan adalah hal biasa di antara Korowai dan kehidupan mereka berputar di sekitar sihir dan roh. Meskipun mereka telah menyambut kontak dunia modern dalam beberapa dekade terakhir, mereka masih salah satu suku yang ganas di dunia. Suku Maskopiro. Hutan Amazon di Amerika Latin masih menyimpan banyak misteri bagi wisatawan. Salah satunya adalah Maskopiro, suku yang paling terisolasi di sana. Tapi kini mereka mulai berani menampakkan diri karena hutannya mulai rusak. Suku Maskopiro tinggal di pedalaman hutan Madre de Dios. Sejak ratusan tahun mereka enggan keluar hutan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Mereka hidup di dalam hutan dengan berburu dan tanpa mengenakan pakaian.
Pria dan wanitanya hanya mengenakan cawat saja, bahkan yang wanita masih bertelanjang dada. Masyarakat Madre de Dios yang sering masuk ke dalam hutan beberapa kali sering bertemu suku Mascopiro. Pertemuannya biasanya baik-baik saja, meski bahasa mereka tidak dimengerti. Kadang, orang-orang yang bertemu suku Mascopiro memberikan pakaian dan makanan. Pada tahun 2010, mereka melukai seorang remaja dengan tombak. Dan di tahun 2012, mereka membunuh seorang pemandu wisata lokal dengan panah. Suku Mascopiro bahkan menyerang 2 desa kecil. Mereka menyerang penduduk dengan busur panah, membunuh binatang ternak dan merampas makanannya. Kementerian Kebudayaan Peru sampai-sampai mengeluarkan peringatan. Kalau bertemu suku Mascopiro berpotensi membahayakan nyawa. Sikap agresif suku Mascopiro karena hutan mereka sudah dirusak. Fakta menunjukkan penebangan liar dan penambangan emas ilegal telah menghancurkan 55.000 hektar hutan di Madre de Dios. Tak heran, kehidupan suku Mascopiro jadi terancam. Suku Awa. Suku Awa tinggal di pelosok timur hutan Amazon, Brazil. Mereka harus hidup nomaden dan meningkatkan kewaspadaan terhadap orang asing. Dahulu, mereka merupakan suku besar dengan jumlah penduduk sekitar 600 orang. Namun, semua berubah ketika para penebang liar datang dan menghancurkan hutan yang selama ribuan tahun menjadi rumah mereka. Kehilangan hutan dan merasa terancam dengan keberadaan orang asing membuat suku ini terpaksa hidup berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain di hutan Amazon. Pemerintah Brazil memperkirakan hari ini jumlah suku Awa hanya tersisa antara 60 sampai 80 orang. Jika masuk ke wilayah mereka, kemungkinan kita akan menjadi korban atas ketidakramahannya. Suku Awa atau yang juga dikenal dengan nama Guaja merupakan kelompok pemburu, pengumpul yang bertahan hidup di pedalaman hutan hujan Amazon Amerika. Seluruh kehidupan suku ini mengandalkan hutan. Semua makanan untuk bertahan hidup dikumpulkan dari dalam hutan itu sendiri. Salah satu alasan mereka tidak mau melakukan kontak dengan dunia luar karena mereka meyakini orang dari luar akan merusak hutan sebagai tempat hidup mereka. Suku Sentinel. Suku Sentinel yang menempati Kepulauan Sentinel Utara, salah satu kepulauan Andaman di Samudra Hindia yang masih dalam teritorial kawasan India ini merupakan salah satu suku paling berbahaya di dunia. Suku ini hampir tidak berkontak dengan manusia modern dan merupakan suku paling agresif. Suku Sentinel menentang semua kontak dengan orang asing. Kematian pria Amerika Serikat John Allen Chow yang dipanah suku terasing penghuni Pulau Sentinel Utara di Kepulauan Andaman, India 2018 lalu sempat jadi bahan perbincangan. Dunia kembali menyoroti keberadaan kelompok masyarakat yang menutup diri dari dunia luar, yang tega memanah setiap orang asing yang berkunjung. Selain tidak mengenal budaya berjabat tangan, mereka menggunakan salam dengan duduk di pangkuan satu sama lain dan mendaratkan tamparan hangat di punggung mereka sendiri. Awalnya, ada orang asing yang menginjakkan kaki di pulau tersebut pada akhir abad 19, ketika India berada di bawah kekuasaan Inggris. Melansir New York Times, seorang perwira angkatan laut Inggris sempat menggambarkan sebuah pulau terpencil yang dikelilingi karang di Laut Andaman. Dia bertemu dengan salah satu suku paling misterius di dunia, penduduk yang sangat terisolasi dan pemalu. Mereka makan akar, kura-kura, dan menyimpan tengkorak babi hutan. Perwira itu bernama Maurice Fidel Portman. Terpesona akan keunikan pulau, dia menculik beberapa anggota suku terdiri dari pasangan orang dewasa dan 4 anak. Membawa mereka ke rumahnya di sebuah pulau yang lebih besar. Pulau besar itu merupakan lokasi Inggris menjalankan penjara. Orang dewasa yang dibawa Portman jatuh sakit dan meninggal dunia. Kemudian, anak-anak yang diculik dikembalikan ke pulau tersebut. Portman pun mengakhiri eksperimennya yang disebutnya sebagai kegagalan. Hal inilah yang mengakibatkan suku ini tidak menyukai orang asing dan tidak segan-segan untuk menyakiti mereka.
Suku Yanomami. Suku ini hidup di wilayah hutan Amazon Brazil. Selama ribuan tahun keberadaan suku ini tidak tersentuh tangan orang asing. Suku yang bermukim di ratusan desa hutan Amazon ini sering digambarkan sebagai suku penuh kekerasan oleh banyak antropolog. Tidak hanya agresif dengan suku lain, permusuhan sering terjadi antara anggota sesama suku. Laki-laki suku ini sering ditemukan meninggal karena pertikaian akibat sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, wanita sering dijadikan korban kekerasan dan bahkan pemerkosaan laki-laki. Sebagian besar penduduk suku Yanomami bertahan hidup dengan cara menanam buah, memburu binatang, menggunakan hortikultura, serta bergantung pada hutan hujan. Suku ini sendiri dikenal sering berpindah untuk menghindari area yang terlalu sering digunakan di mana praktek perladangan akan berpindah saat tanah tersebut sudah habis. Para penduduk suku Yanomami sebagian besar bekerja sebagai nelayan, pemburu, dan hortikultura. Sebagian besar wanita menanam pisang raja dan singkong sebagai tanaman utama mereka. Sedangkan para penduduk laki-laki melakukan pekerjaan berat seperti membersihkan area hutan untuk kebun. Selain bergantung pada hasil tanaman, makanan utama mereka adalah belatung. Ada sebuah kelebihan yang dimiliki para penduduk suku Yanomami, yakni memiliki pengetahuan tentang botani yang sangat baik sehingga mereka menggunakan sekitar 500 tanaman untuk dijadikan makanan, obat-obatan, hingga pembangunan rumah dan artefak lainnya. Suku Aztec Amerika Serikat. Suku Aztec termasuk kelompok suku yang mengembangkan peradaban di Meksiko Tengah di abad ke-13. Orang Aztec menyebut diri mereka sebagai Meksika atau Meksika, yang disinyalir menjadi cikal bakal nama Meksiko. Meskipun asal-usul suku Aztec tidak diketahui pasti, tetapi mereka diyakini sebagai suku yang berasal dari Aztlan yang terletak di Meksiko Utara. Kedatangan mereka bertepatan dengan runtuhnya peradaban di Mesoamerika. Suku Aztec paling terkenal dengan suku psikopat karena pertumpahan darah dan tindakan biadab yang mereka lakukan. Diperkirakan sudah 20.000 orang yang dibunuh orang Aztec setiap tahunnya. Kebiadaban suku Aztec pernah terjadi di sebuah kuil dengan cara menguliti, memotong-motong, dan memenggal kepala. Suku Aztec mencintai seni dan olahraga sebagai cara mengembangkan apresiasi keterampilan dan mengembangkan persahabatan. Tetapi orang Aztec tidak akan mengubah tradisi upacara persembahan darah untuk Dewa Matahari karena menjamin kehidupan yang sejahtera. Dikutip dari buku Suku Bangsa Dunia dan Kebudayaannya yang ditulis oleh Pram, bangsa Aztec memiliki banyak dewa. Dewa paling agung menurut mereka adalah Dewa Matahari dan percaya bahwa matahari menjadi sumber kehidupan yang harus dipelihara agar tetap pada orbitnya. Orang Aztec juga meyakini keberadaan pelumas murni yang tak lain adalah darah manusia, membuat matahari tetap pada orbitnya. Orang Aztec melakukan upacara pengorbanan di atas altar di puncak piramid dengan cara mengambil jantung korban. Upacara tersebut dilakukan secara massal dengan cara membunuh banyak orang. Keberadaan suku primitif di zaman modern ini memang unik. Keinginan para suku primitif ini untuk tetap bertahan hidup di daerah terpencil dengan melakukan kebiasaan mereka untuk bertahan hidup mengundang sejumlah pertanyaan. Beberapa dari suku-suku primitif ini berusaha dirangkul oleh pemerintah setempat. Namun, ada suku yang tidak dapat didekati dan ini diyakini sebagai kanibal. Sedangkan beberapa suku berhasil didekati dan dianggap damai. Biasanya, melalui pendekatan ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi mereka. Mereka bisa memilih untuk tetap hidup seperti yang telah mereka lakukan atau mereka bisa mendapatkan pendidikan yang akan disediakan oleh pemerintah setempat. Walau bagaimanapun, suku-suku ini dianggap sebagai salah satu kekayaan bagi negara setempat. Oleh karena itu, mereka tetap dilindungi dan dijaga kelestariannya. So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika kalian ingin menambahkan, kalian bisa komen di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign.
I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up.